Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan meja untuk maju ke depan seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapan, Inilah harapan, tujuan hidup kami Tuhan. tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidup. Raja damai, Raja damai dalam hidup. Raja damai, Raja damai dalam hidup. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Sebelum kita duduk, boleh tanya kanan kirinya, apa tujuanmu? Boleh tanya kanan kirinya, apa tujuanmu ibu? Apa tujuanmu bro dan sister? Tujuan kita semua adalah ke kerajaan yang tak pernah hentinya bersuka cita. Katakan amin. Siapa yang mau ke Yerusalem baru, angkat tangannya. Yang mau ke Yerusalem baru dengan iman. Dengan iman. Boleh angkat tangannya. Inilah harapanku, tujuan hidup. Katakan, Dalam hidupku ingin bertemu, ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam bener ya, mau ke Yerusalem, angkat tanganmu dengan berseru. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku ingin bertemu, Yesus Tuhan, Raja damai, Raja damai dalam dengan segenap hati kami Tuhan. Inilah harapan, tujuan dan saya dalam hidupku, dalam hidupku. ingin bertemu, Yesus Tuhan, Raja damai dalam hidup. Raja
buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dipersilakan duduk untuk seluruh jemaat Tuhan. Dengan iman kita telah bersuka cita, katakan amin. Masalah boleh datang tapi penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan tepat hari ini di tanggal 23, benar ya? Kita bersyukur di hari Minggu, hari yang Sabat ini ada ibunda terkasih kita atau opung kita terkasih yang tepat hari ini berulang tahun, yaitu Ibu Vera Tobinya. Kita bersyukur kepada opung atau inang kami ya, atau ibunda kami terkasih, kiranya Tuhan memberikan perpanjangan umur, katakan amin. Ya, kita percaya doa dari Ibu Vera Tobing menyertai kita semua. Karena kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan saya undang yang berulang tahun hari ini, spesial kami undang opung untuk maju ke depan memberikan kesaksiannya bagi kami. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kami persilakan ibunda. Iya. Boleh ditemani? Gak apa-apa. Ya sini aja ya. Oke. Salam saudaraku, saudaraku yang kekasih, sungguh saya bersuka cita pada saat hari ini saudaraku. Oleh karena itu saya mau menyaksikan kebesaran kemuliaan Tuhan yang saya alami saudaraku. Tapi sebelum saya bersaksi, saya mau angkat pujian dulu kepada Tuhan ya saudaraku. Besar anugerahnya, melimpah kasihnya, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya saudaraku. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Saya mau menyaksikan kebesaran kemuliaan Tuhan. Tapi Kak, saya mau memuliakan Engkau Tuhan. Ucapan syukurku kepadamu Bapa di dalam surga. Jadilah hamba-Mu ini Tuhan yang sudah Kau berikan umur yang begitu lanjut. Ya Allahku, terimalah pujianku ya Tuhan. Dan bersukacitalah Tuhan melihat hamba-Mu yang sudah uzur ini tapi sering mau memuliakan Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saya mau menyaksikan ya saudara. Jadi sabar sedikit ya saudaraku. Karena begitu panjangnya sudah umur saya diberikan Tuhan. Jadi saya mau menyaksikan bagaimana saya lahir. Saudara yang kekasih.
opung saya yang memelihara saya karena ibu saya waktu itu sakit. Jadi saya itu lahir prematur karena demam tinggi ibu saya ini ya saudara. Dan katanya saya itu kecil sekali. Dan akhirnya itu berat badan saya. Tetapi ajaib Tuhan saudaraku. Dan semua orang yang mengetahui dan melihat bahwa saya tidak mungkin bisa hidup ya saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, keajaiban itu sudah Tuhan nyatakan mulai dari saya lahir ya saudaraku. Jadi saya dibesarkan oleh opung saya karena ibu saya sakit sampai 3 bulan. Dan sudah ibu saya sembuh. Ya saudara, saya tidak dikasih opung saya ini kepada ibu saya. Walaupun bapak saya bertugas di luar kota, saya mau diminta dibawa tapi tidak dikasih. Kebetulan opung saya ini tidak punya itu ya. Jadi begitulah sayangnya mereka sama saya. Dan saya sampai memanggil ibu saya itu Eda. Ya, ikut namburu-namburu saya. Dan akhirnya mereka jadi memanggil mama saya itu Mama. Jadi baru saya ikut gitulah. Panjang ceritanya saudaraku. Dan opung saya ke bapak saya itu adalah orang beragama Katolik yang taat gitu ya. Jadi saya itu sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai saya SMA di Katolik ya. Jadi saya itu besar itu banyakkan hidup saya di gereja ya. Pagi-pagi pukul 6 lonceng gereja saya sudah di gereja karena dekat rumah kami dengan gereja gitu. Dan saya selalu diminta suster-suster itu untuk menata gereja ya. Jadi saya begitu cinta ya sama Tuhan. Tapi semakin saya mengerti. Ya saudaraku, betul-betul saya sepertinya dekat sekali waktu kanak-kanak itu dengan Tuhan. Tetapi saudaraku akhirnya pada SMA saya kawin dengan orang yang beragama HKBP. Sehingga saya itu ya ikutlah ya. Mertua saya forhanger waktu itu. Nah tapi batin saya tersiksa ya. Kenapa tersiksa? Kalau kita kebaktian di gereja Katolik itu nggak boleh ribut kan. Apapun misalnya jarum yang jatuh itu kedengaran. Tapi di HKBP bisa ngobrol sambil kebaktian, bisik-bisik dan segala macam. Saya tersiksa dengan kebiasaan ini ya saudaraku. Nah akhirnya pendek cerita saudaraku ya saya menikah. Saya punya anak 6 saudaraku ya, 3 perempuan, 3 laki saudaraku. Dan kebetulan usaha dari suami saya tidak beruntung dan saya lah yang mengambil alih usaha menghidupi anak-anak saya ya dengan segala macam suka duka penderitaan saudaraku. Saya besarkan anak-anak saya dengan begitu karena saya pikir ya kalau bukan saya yang mendidik membesarkan anak-anak saya siapa lagi. Jadi saya itu saudaraku bekerja luar biasa lah ya. Hanya mikir gimana anak-anakku ini supaya bisa berkembang, bertumbuh seperti kawan-kawannya yang lain gitu. Jadi saya nggak pernah malas lah cari pekerjaan, cari uang dan saya luar biasa memang ya Tuhan memberikan keberhasilan kepada saya dan saya bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai anak saya Maria bisa insinyur. Bisa dia S2 dari ITB dan yang lain-lain juga ya saudaraku. Tetapi saya itu merasa kosong ya. Merasa kosong begitu. Kenapa ya? Kenapa? Sepertinya ada satu kekurangan di dalam hidup saya ini. Sekalipun saya bisa dikatakan sukses di dalam usaha begitu saudaraku. Tapi batin saya itu seperti mencari sesuatu gitu ya saudara. Nah akhirnya saudaraku yang kekasih, waktu saya pulang kongres dari Amerika ya, wanita pengusaha sedunia. Terus saya itu pergilah dengan kawan-kawan ini sesudah habis kongres ini ya, melihat keindahan di Amerika sana, di Las Vegas semuanya. Akhirnya
pulanglah saya ke Medan ya saudaraku. Nah, saya nggak bisa tidur gitu. Terus tiba-tiba jam 2 pagi itu ada suara ya, saya dengar semua orang sudah tidur. Jadi saya itu mendengar apa yang kau cari begitu. Terus saya lihat begitu, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Terus ya sudah barangkali ini salah dengar gitu. Kemudian sampai 3 kali saudaraku ya. Saya nggak ngerti itu. Bagaimana sebenarnya itu. Akhirnya saudaraku, saya terus seperti haus gitu ya. Haus gimana? Aku tahu Tuhan Yesus. Aku tahu sedikit firman-Nya ya. Tetapi tidaklah seperti yang sekarang ini gitulah ya. Terus akhirnya saudaraku, saya jatuh sakit ya. Saya sakit waktu itu. Terus saya ke dokter spesialis nggak sembuh. Obat bolak-balik diganti ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya putuskan mau ke Singapura ya. Udah diurus paspor, udah mau berangkat besok. Tiba-tiba ada teman saya gitu. Dia bilang gini, Eda, aku bawa pendeta ke sini ya. Supaya apa? Berdoa. Alah boro-boro lagi berdoa. Saya belum mengerti mujizat waktu itu saudaraku ya. Ngapain saya bilang? Pokoknya apa namanya itu, biar didoakanlah, bisa sembuh kok karena doa. Sudahlah itu aku sudah mau ke Singapura kok saya bilang. Terus anak saya yang paling tua bilang, ya sudahlah mama, kalau memang pendeta itu datang mau berdoa kenapa sih mesti nggak mau? Ya sudah besok aja berangkat aja katanya. Terus ya oke lah gitu ya saudaraku pendek cerita. Kemudian datanglah ini pendeta dibawa teman saya ini. Dia datang dengan 2 anak lajang ya. Terus bawa gitar anak lajang ini. Saya bilang sama kawanku ini namanya si Mary. Emangnya Bang Amen mau di sini? Saya bilang datang ke kantor saya. Kok bawa-bawa gitar segala? Nanti Eda ngerti lah. Aku nggak mau lama-lama ya. Aku sakit ini saya bilang. Akhirnya saudaraku ya sudah main gitar. Tapi hati saya sedikit pun nggak percayalah orang ini kan. Sudah saya pikir mengganggu ajanya ini semua saya pikir. Kan si ibu ini sudah nggak berani dekat sama aku, takut kumarahin gitulah. Akhirnya saudaraku ya, pendeta ini, ibu percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya sekali, saya bilang. Ibu mau didoakan. Supaya apa? Saya bilang. Supaya kita berdoa untuk penyakit ibu biar sembuh ya Bu, katanya gitu. Jadi dalam hatiku biar cepatlah pulangnya orang ini. Saya pikir ya sudah doakan aja lah, saya bilang gitu. Akhirnya berdoa lah kan, ini yang 2 pemuda ini yang main gitar, menyanyi gitu ya. Terus didoakanlah saya. Habis itu, terus mereka pulang gitu ya. Udah. Terus saya bilang sama si Ibu Mary ini, sekali lagi kau nggak usah bawa-bawa kayak gitu ya. Aku nggak percaya itu. Saya bilang, nggak boleh lah kayak gitu ya. Jadi saya pikir besar kali upahnya ibu ini ya. Terus akhirnya saudaraku, malamnya, ya kok nggak sakit lagi? Gitu ya. Kok nggak sakit lagi? Terus macam mana Ma? Kata anak saya yang besar ini. Saya gengsi gitulah ya. Biasa aja gitu ya. Nah, betul. Biasanya kan sudah menjerit-jerit kayak gini. Biasanya kan sudah minta-minta obat. Katanya. Betul aja katanya. Udahlah, udah besok aku mau berangkat gitu. Kan? Akhirnya saudaraku, saya berangkat juga. Tapi aku sakit lagi. Gitulah. Jadi saya bawalah obat-obat yang banyak kali nih yang dikasih dokter spesialis ke dokter Singapura. Terus dia lihat obat-obat ini, dia lihat dokter. Emang kamu macam mana? Saya sakit dokter, saya bilang. Betapa sakitnya saya bilang. Tapi dari mulai semalam saya nggak sakit lagi. Ayo kita periksa katanya nih. Ini buang semua obat katanya kan. Ini sudah terlalu itu dokter di Indonesia ngasih obat sebegini banyak. Ada sekeranjang itu obat. Orang tiap hari mengeluh kan diganti obat-obat ini. Akhirnya semua diperiksa, nothing katanya. Nggak ada apa-apa. Haleluya Tuhan. Aku terus seperti ditusuk hati saya ini. Minta ampunlah saya sama Tuhan. Aku nangislah di kamar di Singapura itu ya. Ampuni aku Tuhan, nggak mengerti aku. Semalam aku sudah menolak hamba-Mu. Aku sudah nggak percaya sedikit pun gitulah. Pulanglah ke Indonesia. Udah pulang ke Indonesia, si ibu ini terus ya, ayolah Ida kebaktian, ayolah nantilah itu. Aku kan masih mau cari duit, mau cari hidup untuk anak-anakku. Saya bilang, jadi masih nantilah itu ya.
gitu. Akhirnya ya ibu-ibu semuanya luar biasa Tuhan itu ya. Dan semakin aku dikasih kerinduan lagi itu ya. Gimana mau kenal sama Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian saudaraku, si anakku yang paling besar itu dibujuklah saya, Mama ayolah ke CCA katanya. Kau kan sebentar kau bertobat, sebentar enggak. Kau benar-benar ini, saya bilang. Iya Ma katanya, ayolah ke sana ke gereja. Terus saya kan mikir, anakku ini kan nakal, tapi sudah bertobat katanya. Betulnya ini sudah bertobat saya pikir. Jadi saya intiplah dia jam 5 pagi saudaraku ya. Jam 5 pagi dia main gitar gitu di kamar bawah. Betulkah ini? Kuintiplah dari jendelanya kan. Kuintip. Menangis dia berlutut. Berdoa, Tuhan selamatkan mamaku Tuhan. Jamah hatinya Tuhan. Supaya dia mau beribadah. Supaya dia dekat dengan. Aku jadi nangis kan. Rupanya betul kupikir gitu. Akhirnya dibawalah saya ke CCA. Ya. Kami gereja lah di sana. Dia yang bawa saya. Kemudian saudaraku yang kekasih. Waktu bernyanyi gitu rasanya kayak suasana sorga. Terus aku menjerit. Yesus, aku sudah datang Tuhan. Ampuni dosaku, ampun lagi orang lagi. Semua bernyanyi. Saya berteriak gak bisa saya kontrol lagi kan. Hati saya ini. Nah sudah itu saudaraku yang kekasih. Pulanglah dari gereja ini. Saya udah rindu ya. Jadi sudah saya selesai makan siang. Saya istirahat gitu. Terus di antara saya tidur dengan sadar dengan tidak. Terus datang Tuhan Yesus gitu di pinggir tempat tidur saya. Inilah yang kau cari itu. Katanya langsung saya itu mau memeluk kakinya sampai saya terjatuh dari tempat tidur itu. Mau memeluk dia tapi dia lewat gitu. Ikut aku katanya Tuhan kan. Sejak itulah saya cinta Tuhan luar biasa. Dimanapun ada KKR, Benihin, dimana saja pun Jakarta kemana saya mesti pergi. Tapi aneh saudaraku yang kekasih, sesudah saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, satu-satu perusahaan saya mulai jatuh. Ya, semua pegawai saya bilang, itulah ngikut Tuhan. Tapi sudah nggak jalan lagi perusahaan. Asik ngikut aja kemana-mana. Diam aja ya, saya bilang diam aja. Bagaimana diam aja, kami gimana Bu? Katanya pegawai saya ini. Akhirnya saudaraku yang kasih, itulah asal muasalnya saya ikut Tuhan. Dan memang mulailah hancur-hancuran semua perusahaan saya. Ya, dan saya sakit pula lagi saudaraku. Saya sakit, saya divonis dokter di Singapura tidak akan sembuh lagi. Saya kena artritis tulang yang paling ganas gitu ya. Yang tidak bisa sembuh. Akhirnya saudaraku yang kekasih, ada pendeta yang sering melayani dan singgah di rumah saya. Dia bikin KKR seminar. Waktu itu dia tinggal di Magelang ya. Terus dia datang, terus anak saya bilang Mama sudah ke Singapura. Di mana tempatnya, di mana hotelnya dikasih tahu lah. Terus saya bawa anak saya bawa adik saya, terus mengawani saya. Terus akhirnya saudaraku dibawalah saya ke dokter, terus disuntiklah di tempat-tempat yang sakit. Katanya 3 bulan tidak bisa disuntik lagi, berbahaya. Katanya tapi ini mesti sembuh. Belum sampai di hotel dari rumah sakit. Kembali lagi sakitnya luar biasa kan saudaraku. Kembali ku bilang sama si adikku ini. Kau telepon aja dokter itu. Bilang aku sudah sakit. Dia bilang tadinya 3 bulan. Kok sekarang kok belum apa-apa sudah sakit lagi. Akhirnya saudaraku yang kasih udah mengerang-ngerang saya sakit-sakitnya ini ya saudaraku. Terus jam 10 malam datanglah telepon dari Magelang ya ke Singapura. Dari pendeta tadi itu. Terus ibu sakit lagi ya? Iya Pak, saya sudah di sini. Tapi saya udah gak bisa sembuh kata dokter lagi. Dan saya sudah menjerit sakitnya ini. Ibu percaya Tuhan Yesus, saya percaya 100%. Tapi Tuhan tidak mau sembuhkan saya. Berdoa ya Bu, kata kita berdoa, ikutin saya, kata dia. Dalam hatiku ngikut lagi sudah sakitnya luar biasa semua tulang-tulang ini ya saudaraku. Ikut saya katanya. Dalam hatiku. Memang saya tahu Tuhan itu bisa menyembuhkan.
Tapi dia nggak mau menyembuhkan ini. Biarlah Tuhan mati saya. Pak Pendeta, Bapak berdoa jangan minta sembuh ya. Karena Tuhan tidak mau sembuhkan saya. Minta aja aku mati. Aku udah nggak tahan ini gitu. Dengar Bu, dibentaknya saya. Ikut saya. Ini tangan sudah nggak bisa lagi digerakkan satu. Ya. Terus saya pegang telepon satu. Ya, saya bilang. Dia berdoa. Percaya ya Bu, ibu sembuh. Percaya, diam aja saya. Udah gitu, saudaraku yang kasih ya. Itu jam 10 malam dia telepon. Terus saya terbangun jam 3 pagi. Ya. Tadinya saya menjerit-jerit, sudah sakit anak-anakku ini dan adikku pun melihat saya. Udah kayak enggak kuat gitu ya. Melihat saya diam aja mereka. Akhirnya saudaraku yang kasih, ya kok tangan saya ini bisa naik ke sini. Saya bilang, oh enggak sakit. Nah terus kemudian saya gerak-gerakkan semua. Enggak sakit. Gitu ya saudaraku. Ini banyak kali pantangannya. Tidak boleh minum minuman yang ada soda, tidak boleh makan udang, tidak boleh. Ada satu buku dikasih yang semua tidak boleh sama dokter ini kan. Nah, jadi terus tidak boleh kena air dingin. Saya buka bath ya, bath air dingin, saya rendam badan saya di situ. Biar aku mau tes ini sudah sembuh apa enggak gitu. Saya mandi di situ semua, enggak sakit gitu. Kemudian habis mandi saya itu telepon minta nasi goreng seafood ya, banyak udangnya karena itu paling pantang sama Coca-Cola gitu. Nah, terus akhirnya saya sujud bersyukur kepada Tuhan. Betulkah ini Tuhan kalau ini sudah sembuh gitu ya. Terus akhirnya datanglah makanan ini semua saya makan. Saya mau ngetes sudah sembuh apa belum. Betul-betul tidak sakit lagi. Padahal sudah dikasih satu kardus obat untuk persediaan berapa bulan gitu pulang ke Indonesia. Jadi itulah tidak pernah lagi sakit. Ya saudaraku. Nah akhirnya luar biasa Tuhan. Makin cinta sama Yesus kan. Makin luar biasa. Bahwa biarin aja. Nah, kalau sudah mengomel semua pegawai saya ya sudah ajalah. Pokoknya aku mau terus. Aku tidak mau undur lagi dari Tuhan gitu saudaraku. Nah kemudian sakit lagi saya. Sakit lagi. Kemudian ada lagi peristiwa saya itu dimusuhilah oleh mama saya. Karena saya itu dia tidak setuju saya itu masuk di karismatik gitu ya. Dia kan Katolik ya. Nah dimusuhin. Jadi ada berapa tahun kami tidak cakapan gitulah. Akhirnya saudaraku saya sakit lagi. Saudara yang kasih ya. Saya payudara saya itu betul-betul mau pecah, merah, sakitnya enggak ketulungan, ya saudaraku. Saya bilang Tuhan kalau aku mau mati udahlah siap aja lah. Saya bilang aku enggak tahan lagi ini sakitnya. Dokter bilang enggak tahu lagi mau dibedah segala macam, enggak mau saya. Saya bilang, jadi saya berdoalah saya, enggak bisa saudaraku kena air pun sedikit pun saking sakitnya ya merah semua gitu. Akhirnya saudaraku doa, saya menyerahkan diri saya Tuhan kalau memang engkau mau mencabut nyawa saya siap Tuhan. Tapi jangan karena setan yang mengakibatkan penyakit ini. Akhirnya saudaraku saya berdua menyerahkan diri saya dan saya itu sambil menahan sakit saya itu tertidur ya. Tertidur saya jam 5 pagi ya. Kok saya enggak sakit lagi? Ya, terus saya pergi di kamar mandi, saya kaca, tidak ada lagi merah. Saya pencet gitu, enggak ada. Sudah biasa normal saudaraku. Aku langsung ke kamar itu di rumah anak saya yang Islam. Kenapa mama, kenapa? Pokoknya aku sudah sembuh. Bersujud-sujud saya kepada Tuhan, sembuh. Itu bukan karena pendeta yang berdoa, saya sendiri. Dan memang Tuhan rupanya kasih karunia penyembuhan kepada saya. Karena kalau kami KKR ada yang sakit, selalu saya didorong-dorong pendeta mendoakan dan sembuh. Ya saudaraku, nah begitulah ceritanya. Tapi saya tadi itu berbisik saudaraku, masihkah engkau mau mengikut Tuhanmu itu? Gitu ya, jelaskan, hei setan, kau sampai mati pun aku tetap ikut Yesus. Haleluya. Gitu.
saudara. Jadi banyak sekali lah hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Sampai saya, saudaraku, tidak punya apa-apa lagi, saudara. Rumah habis, perusahaan habis, kemudian mobil tidak ada. Dan saya sekarang ini tidak punya apa-apa. Tapi saya punya Yesus yang luar biasa dahsyat. Sekalipun saya tidak seperti dulu berkelimpahan ya. Ada uang, ada mobil, ada rumah. Ya semuanya sampai saya itu selalu dikirim oleh pemerintah untuk memajukan Sumatera Utara dalam bidang kerajinan ya, sampai ulos ini go internasional, dan sampai saya mendapat penghargaan Presiden Upakarti karena kepeloporan saya meningkatkan pendapatan pengrajin di desa-desa. Ya saudaraku, nah, itulah, tetapi Tuhan berbicara waktu saya di Jerman, saudara yang kasih, saatnya aku mau pakai engkau sebagai duta sorga. Engkau selama ini duta di negaramu, tapi sekarang aku mau pakai kau, katanya. Hancurlah semua, semua semakin lenyaplah ya, apa yang aku miliki. Tapi itulah, justru waktu saya hancur-hancuran rumah saya harus mau pindah, datanglah semua meminta saya bersaksi, meminta saya buat seminar sampai ke Perawang. Saya diminta buat seminar mengenai mendengar suara Tuhan. Dan disitulah saya luar biasa Tuhan bersuara kepada saya. Waktu saya harus meninggalkan rumah showroom saya ya saudaraku, yang selalu bahkan istri dari Presiden Rusia sudah datang ke sana, kerajinan semua di sana. Kalau ada tamu-tamu pemerintah dibawa ke sana. Tapi aku harus tinggalkan rumah itu. Jam 10 pagi saudaraku, jam 5 pagi saya bangun, saya habis bistor, saya duduk di halaman itu saudara. Saya duduk, saya angkat tangan saya ke Tuhan, duduk di pasir itu saya. Dan anehnya burung gereja penuh ya bersarang di showroom saya itu. Jadi saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, engkau lihat sekarang Tuhan, sen demi sen aku kumpulkan untuk mendirikan, untuk apa yang harus aku lakukan Tuhan di dalam hidupku. Tapi sekarang sudah lenyap ya Tuhan sejak aku mengikut engkau. Saya bilang begitu. Dan saya akan keluar dari rumah ini. Ada rumah 2 yang besar-besar saudaraku ya. Harus saya tinggalkan karena saya tidak bisa bayar kredit. Karena saya hancur-hancuran dalam usaha saya. Akhirnya Tuhan berbicara, engkau lihat itu burung, kata Tuhan. Jelas sekali, lihat Tuhan, engkau tahu itu burung tidak menuai, tidak menanam, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Saya tahu Tuhan, saya bilang, tapi aku sudah gak tahan, sakit sekali Tuhan. Emang semua harta yang kau miliki tidak bersama aku akan habis. Akan habis. Tetapi saatnya aku memberkati engkau dan aku mengembalikan semuanya, kata Tuhan. Ya mungkin Tuhan, aku kan sudah tua Tuhan. Itu di dalam pikiranmu. Tetapi bisakah engkau membayar, menggantikan hartamu yang bermiliar itu dengan engkau bersahabat erat dengan aku dan mendengarkan suaraku? Ya Tuhan, oleh karena itu percayalah, apapun yang kau alami saat ini, aku tetap bersama kau dan aku tetap melindungi kau, kata Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, saya sudah teruji saudaraku ya, selama di dalam hidupku saudaraku. Oleh karena itu sekarang saya bergaul erat dengan Tuhan setiap pagi saudaraku, bukan lagi 3:30 ya. Kalau biasanya 3:30 saya berdoa 1,5 jam, tapi sekarang Tuhan itu luar biasa. Jam 3 pun, jam 2 pun saya dibangunkan Tuhan, sehingga saya berbicara enak dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih, dan kalau saya susah ya saudaraku, terus suara Tuhan datang.
Tenang engkau saudara. Anakku katanya, tenang engkau, aku ada bersamamu. Luar biasa saudara. Oleh karena itu saudaraku, kita semua harus mengalami prosesnya Tuhan. Ya, tidak bisa langsung terus kita dekat dengan Tuhan, enggak. Harus ditempa. Jadi terus saya dikasih penglihatan saudaraku yang kekasih, dia perlihatkan saya mengenai bejana yang dibentuk. Nyanyikan dulu kata Tuhan. Bagaikan bejana. Terus dia di situ, Yesus itu ya melirik apa itu bejana-bejana, tetapi dia lihat tidak bagus, dipecahkan lagi. Ya, saudaraku, terus dibentuk lagi. Demikianlah engkau, anakku katanya, engkau sudah mengalami proses yang luar biasa sakitnya, tetapi engkau jadi bejana yang indah di hadapanku. Kemudian saudaraku yang kasih, dipertunjukkan lagi kepada saya dalam penglihatan mengenai pohon anggur ya saudaraku. Ada pohon anggur yang tumbuh begitu, dia pangkasi dibentuknya saudaraku. Terus tahukah engkau mengapa dipangkasi ini? Supaya buahnya semakin lebat, kata Tuhan. Demikian kau, jadi jangan engkau mengeluh. Kalau aku sedang sekarang memangkasi engkau, engkau menjadi orang yang berbuah-buah lebat, yang berguna di hadapanku. Jadi saudara, betapa indahnya ya saudara, sekalipun saya tidak memiliki apa-apa saudaraku, tapi saya selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan biarlah seperti tadi malam saya kayaknya meriang saudaraku ya, tapi saya enggak kasih tahu sama anak-anak saya, sudah mulai saya pilek. Tuhan, kok bisa begini? Aku enggak mau engkau iblis mengganggu kesehatanku untuk aku besok menyanyi kepada Tuhanku dan bersaksi, enyah iblis, enyah engkau tinggalkan tubuhku dalam nama Yesus. Tadi pagi saya bangun sudah segar bugar saudaraku ya. Saudaraku yang kekasih, bukan karena kuat gagah saya atau kebolehan saya untuk membuat sukacita ini bersama saudaraku dan meminta Bapak Gembala kita berdoa untuk saya pada hari ini. Tetapi itulah kerinduan saya. Saya mau dekat kepada Tuhan, yaitu dekatlah kepada mewakili Tuhan ya saudaraku. Dan saya berterima kasih saudaraku hadir pada hari ini saudaraku. Dan kita nanti menikmati ala kadarnya. Bukan karena kekuatan kemampuan saya ya saudara, tapi karena sukacita saya yang senantiasa meluap-luap ya saudaraku. Dan luar biasa saudara, saya masih bisa masak, saya masih bisa menjahit-jahit, tapi ada selalu kontrolnya Tuhan. Kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti saudaraku. Kalau saya teruskan, ada saya yang terjadi jarum patah-patah ya. Ada saya yang mengikuti semuanya. Apapun yang terjadi, apapun yang disuarakan, dikasih Tuhan ilham, saya ikuti saudara. Sehingga boleh saya sehat sempurna seperti ini. Sekalipun sudah 75 tahun saudaraku ya. Jadi saya pengen saudara-saudaraku semua seperti ini mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan selalu saudaraku, aku berdoa untuk hambanya ini. Ya hambamu segala Tuhan. Jadi gembalaku, berkati dia, beri umur yang panjang, pakai lebih dahsyat lagi. Setiap pagi saudara, dan semua jemaat ini juga saya doakan. Mau saudara berdoa untuk saya? Haleluya, haleluya. Itulah kesaksian saya saudaraku ya. Kalau saya memang tidak punya apa-apa, saya sekarang menumpang di rumah anakku Maria dan anakku Rudi ya. Rumah saya enggak ada, tapi hati saya bersukacita karena saya tahu rumah saya yang indah ada di sana, di surga sana ya. Haleluya, haleluya saudaraku. Jadi mengakhiri kesaksian saya ini, saya mau menyanyikan pujian lagi kepada Tuhan ya saudara. Udah bosan saudaraku? Haleluya, haleluya, haleluya Bapak. Aku sudah menyampaikan kesaksian memuliakan Tuhan, menyaksikan kepada semua jemaatmu, umatmu ya Tuhan, bagaimana Tuhan sudah bekerja di dalam hidupku 79 tahun ya Allahku. Kemuliaan Tuhan tetap ada di dalam aku Tuhan. Sekalipun aku sudah berumur uzur, tetapi aku tetap Tuhan Yesus seperti Tuhan, seperti orang yang masih muda, selalu bersemangat untuk Engkau.
biarlah Tuhan memberkati kami semua Tuhan yang hadir saat ini. Dan amat terlebih hamba-Mu gembala sidang saya ya Allahku. Ya begitu mengasihi saya seperti ibunya ya Tuhan. Dan saya mau menutup kesaksian ini dengan pujian kepada-Mu Allahku. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Yesus, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, my Lord, pleasing you. This is all I really wanna do, this is all I really wanna do. Terima kasih saudaraku. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Shalom, saya Riana Siotang. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Mami Hera Tobing di umur yang 79 tahun. Bertambahlah hikmat dan kemenangan dari Tuhan, bahkan sukacitanya, masa depannya terus gilang gemilang. Walaupun umur sudah 79 tahun, tapi masih tetap cantik, tetap sukacita, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Dan untuk semua keluarga GBI Immanuel Sunggal, saya mengucapkan terima kasih buat doa dan dukungannya. Saya yang sudah pindah ke Jakarta 22 bulan, kiranya bukan batas yang boleh memisahkan kita, tapi doa kita tetap bersatu, kita tetap semangat memuji Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih saya ucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya
satu